Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Amelia akan menjelaskan tentang collection sebagai media penyimpanan data. Collection adalah suatu objek yang bisa digunakan untuk menyimpan sekumpulan objek. Objek yang ada dalam collection disebut elemen. Collection menyimpan elemen yang bertipe objek, sehingga berbagai tipe objek bisa disimpan dalam collection. Kelas-kelas mengenai collection tergabung dalam Java Collection Framework. Kelas-kelas collection diletakkan dalam package Java Util dan mempunyai dua interface utama, yaitu collection dan map. Selain untuk menyimpan, collection juga bisa digunakan untuk mencari, mengurutkan, memasukkan, dan menghapus data. Salah satu collection yang paling sederhana yaitu array. Collection terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu seed, list, dan map. Berikut struktur hierarki, interface, dan kelas termasuk dalam kelompok collection ini. Bisa dilihat di gambar di bawah ini. Beberapa kelebihan utama dalam menggunakan collection framework yaitu mengurangi effort dalam membuat program karena sudah tersedia struktur data dan algoritma tanpa harus menulis sendiri. Meningkatkan performa karena setiap implementasi dapat berfungsi maksimal sesuai kasus yang ada. Mudah dipelajari sehingga mengurangi effort untuk mempelajari cara menggunakan API. Dapat dikembangkan dan fleksibel terhadap tipe objek yang ada dalam collection. Pengelompokan collection. Jenis pengelompokan collection merupakan pengelompokan satu dimensi berdasarkan teknik collection interface. Pengelompokannya terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu seed, list, dan queue. Terdapat 5 implementasi dasar yang digunakan antara lain hash table, reusable array, balanced tree, linked list, dan hash table tambah linked list. Bisa dilihat dengan contoh di bawah ini. Java Collection Framework terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu sebagai berikut. Yang pertama sheet, yang kedua list, ketiga map. Sheet mengikuti model himpunan, di mana objek yang tersimpan dalam sheet haruslah unik. Urutan maupun letak dari objek tidaklah penting. Hanya saja keberadaan objek saja yang penting. Kelas-kelas yang mengimplementasikan interface sheet adalah hash-sheet. Interface sorted sheet merupakan sub-interface dari interface sheet. Untuk mengurutkan sheet, dapat menggunakan kelas yang mengimplementasikan interface sorted sheet, yaitu treeset. List merupakan variabel yang mengandung beberapa item dan dideklarasikan menggunakan kurung siku. Elemen list tersimpan berdasarkan urutan masukan. Dalam metode list menerima duplikat. Cara penyimpanannya sama seperti array. Oleh sebab itu, memiliki posisi awal dan posisi akhir, menyisipkan objek pada posisi tertentu. Mengakses dan menghapus isi list, di mana semua proses ini selalu didasarkan pada urutannya. Kelas-kelas yang mengimplementasikan interface list adalah vector, stack, linked list, dan array list. Terdapat interface queue yang cara penyimpanannya sama seperti list. Interface ini menyimpan objek menggunakan metode FIFO, first in, first out, yaitu objek yang masuk pertama, keluar pertama. Kelas-kelas yang mengimplementasikan interface queue adalah priority queue dan linked list. Data yang tersimpan pada objek priority queue akan diurutkan. Data tersebut harus mengimplementasikan objek comparable atau komparator. List juga menyediakan metode untuk merandom isi dari collection. Map adalah objek yang memetakan key dengan value, disebut juga associative array atau dictionary. Perbedaan mendasar map dengan collection yang lain adalah untuk menyimpan objek pada map diperlukan sepasang objek, yaitu key yang bersifat unik dan nilai yang disimpan. Untuk mengakses nilai tersebut, maka kita perlu mengetahui key dan dari nilai tersebut. Map juga dikenal sebagai dictionary atau kamus. Pada saat menggunakan kamus, diperlukan suatu kata yang digunakan untuk pencarian. Kelas-kelas yang mengimplementasikan map adalah hashTable, hashMap, dan linked hashMap. Untuk mengurutkan map, digunakan interface sorted maps. Kelas yang mengimplementasikan interface map adalah treemap. Implementasi interface collection. Untuk memperdalam pemahamanmu tentang implementasi dasar dalam collection, perhatikan dengan sesama penjelasan berikut. Yang pertama, hash table. Hashing merupakan teknik yang secara khusus digunakan untuk mengidentifikasikan objek tertentu dari sekumpulan objek yang serupa. Fungsi hash adalah melakukan komputasi indeks yang sama untuk semua string, dan string akan disimpan dalam hash table. Tabel hash adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan pasangan kunci atau nilai.
Yang kedua, array list. Array list merupakan collection yang menjadi bagian dari Java Util. Seperti biasa, array list dapat menambah data baru secara dinamis tanpa harus menentukan ukurannya. Array list dapat menduplikasi nilai berapapun yang kamu inginkan. Artinya, jika kamu memasukkan kembali nilai yang sama dengan nilai sebelumnya, maka program akan menampilkan nilai tersebut dan tidak akan diabaikan. Yang ketiga, balanced tree. Balanced tree terdiri dari dua implementasi, yaitu treesheet dan treemap. Treesheet memiliki sifat di mana elemen-elemennya terurut dalam urutan menaik. 4. Treemap. Treemap merupakan salah satu implementasi dari class interface yang menfreekan collection berdasarkan key dari elemen berupa pasangan key value. Treemap sangat berguna terutama untuk mengelola antrian berdasarkan key atau indeks, bukan value atau nilai. Yang kelima, linked list. Linked list atau daftar bertautan adalah salah satu cara untuk menyimpan sekumpulan elemen. Sama halnya dengan array. Elemen yang disimpan dapat berupa karakter atau integer. Masing-masing elemen dalam linked list disimpan dalam bentuk sebuah node. Node adalah gabungan dua suplemen atau komponen yang menyimpan elemen dan bagian next yang menyimpan link ke node selanjutnya. Queue. Queue merupakan model pengelompokan berdasarkan metode antrean suatu prioritas tertentu, contohnya FIFO atau FIFO. Beberapa kelas Java mengimplementasikan interface queue ini antara lain priority queue dan linked list. Dalam queue terdapat fungsi anyQueue yang digunakan untuk mengatur inputan data yang akan masuk antrian. Sekian video saya, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.